Terkisahlah sebuah peradaban manusia di ujung timur semesta, di mana 38 keindahan isi dunia tertuang di sana. Langitnya yang biru, hutannya yang hijau, airnya yang jernih dan udaranya yang sejuk. Namun ternyata ada secuil keredupan yang menyelip di tengahnya. Kehidupan yang selalu diisi dengan lamunan, kehidupan yang hari-harinya dilalui penuh dengan penyesalan, dan perjalanan yang mau tak mau harus tetap ditempuh meski dalam rasa kesepian. Semesta mungkin sedikit tega, seorang wanita yang pernah terbit dan kini sudah menjadi senja, hidup sebatang kara. Warga di sana sering memanggilnya Mama Halu atau suka disapa Malu. Mama Halu adalah perempuan yang sempat viral karena menceritakan kehamilan ajaibnya. Di suatu hari di bulan Maret, di masa itu ia menebarkan hoax bahwa ia telah memiliki anak yang terlahir dan keluar begitu saja dari belahan timun extra large. Anak tersebut diberi nama Limun March. Padahal anak tersebut adalah buah cinta haram hasil dari tindakannya yang tidak senonoh dengan seorang dukun hype di masa mudanya. Karena jiwanya adalah pribadi yang over atraktif, over impresif, dan over di segala dosis karakter sewajarnya manusia pada umumnya, ia selalu menempatkan dirinya sebagai korban di ceritanya. Entah lebih pantasnya ia disebut korban ghosting atau malah sengaja membuka wacana untuk selalu di-ghosting. Reka cerita ulangnya, saat itu Mama Halu melahirkan bayi di ladang timun. Karena banyak warga yang petik timun, agar tidak curigai, dia playing victim dengan mengarang cerita berbau kemunafikan bahwa bayi yang ia lahirkan itu adalah anak ajaib yang ditemukan di dalam mentimun yang super besar. Virallah dunia ketika itu. Namun masyarakat tak bisa langsung percaya begitu saja. Kehidupan sosial sudah cerdas, mereka tak bisa dibodohi. Akhirnya pengakuannya malah mencelakai dirinya sendiri. Mama Halu memang warga baru di kampung itu. Sebelumnya ia mengaku sebagai seorang janda yang ditinggal mati suaminya karena berperang. Masa itu adalah masa peperangan, di mana seluruh pemuda wajib melakukan wajib militer. Karena pergibahan warga yang tidak percaya akan drama kehidupan super tragisnya, ada salah satu warga yang ternyata bekerja di Disduk Capil untuk membungkam gibahan warga dan meluruskan kegaduhan yang super tidak masuk akal. Akhirnya ia terpaksa melakukan cek NIK untuk membuktikannya. Aib tak bisa lagi disembunyikan. Benar saja, status Mama Halu ternyata masih single dan tidak berkeluarga. Dari situlah akhirnya ia disebut sebagai wanita halu, tercemooh, terkucil dan terzolimi. Suatu hari ia sedang mencari kayu bakar di hutan. Bagai mimpi buruk, saat berjalan ke hutan ia bertemu dengan raksasa cili papa, makhluk penunggu hutan yang terkenal paling ditakuti. Raksasa tahu bahwa Mama Halu mempunyai anak gadis dan berniat ingin menikahinya. Karena Mama Halu sangat menyayangi Limas, maka setiap bertemu raksasa ia selalu melakukan negosiasi untuk memberikan perpanjangan waktu. Sampai tiba akhirnya Limas berusia 17 tahun, usia-usia yang random sekali untuk segera dinikahi. Di usia belasan adalah jenis usia medium rare yang tak terlalu mentah dan tak terlalu matang untuk disunting dan berkelana mengarungi bahtera rumah tangga. Suatu ketika saat raksasa ngapel malam minggu, ia membawa Hing Hu Hang, boba Chinese kesukaan Limun. Saat jari saling meraba dan mata saling menatap, raksasa melihat ada yang aneh akan perubahan muka Limun, yang makin hari makin dewasa dan makin serupa dengan ayah kandungnya. Singkat cerita, drama baru mulai terkuak. Ternyata Limun Mas adalah step sister beda mama yang berketurunan dari ayah yang sama dengannya. Setelah tahu ternyata ayah Limun adalah ayah raksasa juga, maka dia murka. Ia tak sudi menikahi, malah ingin membunuh dan mengakhiri kebodohannya selama ini. Ternyata merekalah sumber malapetaka kehancuran rumah tangga keluarga raksasa. Ia tak ingin ia memiliki mama tiri seperti Mama Halu. Tak sudi baginya memiliki mertua pelakor yang menjadi biang keladi runtuhnya kebahagiaan keluarganya. Raksasa sadar bahwa ayahnya adalah gibas berkepala celeng. Namun ia tak menyana bahwa istri muda ayahnya adalah Mama Halu, ibu dari Limun Mas. Semenjak keluarganya berantakan, sejak itulah raksasa menjadi pribadi arogan dan tak terkontrol.
Bencana mulai terjadi, dendam raksasa harus terbalaskan. Ia ingin segera menuntaskan amarahnya. Ia berucap pada Mama Halu dan Limun Mas bahwa di bulan purnama ke-7 ia akan datang dan membunuh Limun Mas. Sebelum hari naas itu datang, Mama Limas menyuruh Limas datang ke tempat seorang dukun untuk meminta azimat perlindungan. Bukan tanpa alasan kenapa harus datang ke tempat dukun, karena selain dikucilkan warga, mereka juga tak punya siapa-siapa. Karena pola didik mama janda yang antisosial, bahkan Limas tak punya teman untuk sekedar bersharing untuk memecahkan tumpah ruah kegelisahannya. Tibalah Limun di tempat dukun. Betapa terkejutnya Limun karena ia tahu ternyata Mama Halu ingin menunjukkan siapa papanya sebenarnya. Ya betul, dukun adalah ayah biologis Limun Mas, sugar daddy yang ditikung oleh Mama Halu di masa lalu. Di lain sisi, hanya papanya lah yang tahu kelemahan raksasa Cili Papa karena raksasa adalah anak kandungnya juga. Limun awalnya dibekali batu sebagai azimat, namun setelah test drive ternyata batu tersebut terlalu berat dan malah terkesan seperti bakal lempar jumroh. Kemudian ia diberi kedelai tapi kembali di cancel, takut saat dilempar malah tumbuh jadi malaikat si kedelai hitam. Cerita ini bakal tambah panjang. Maka diberilah Limun bebijian. Raksasa memiliki alergi bebijian, ia bisa menjadi lelaki gatal akut saat tersentuh oleh beberapa jenis bebijian. Selain itu, bebijian juga pocket size dan carry on. Papa dukun juga menyimpan dendam kesumat pada anak lelakinya yang tak tahu diri itu. Hari naas telah menyapa, tibalah sudah purnama ke-7. Di bawah sinar bulan, Limun berlari terkejar raksasa. Dengan terbirit-birit, ia lemparkan biji labu tepat di bawah kaki raksasa. Lalu tumbuhlah juntayan akar labu merambat di kakinya. Meski sempat terjungkal dan terhenti, ia kembali berlari. Lalu dilemparkanlah kembali biji merica, berubahlah menjadi merica bubuk membutakan pandangannya. Tidak juga berhenti, raksasa tetap mengejar meski dalam kerabunan. Lalu terlemparlah garam menghalaunya. Ajaib, samudra nan luas tiba-tiba tercipta. Tidak patah arang, raksasa berenang menyeberangi lautan dengan mudahnya. Ternyata raksasa adalah atlet surfing yang setiap summernya selalu ia habiskan di pantai. Hampir pupus harap Limun Mas. Akhirnya ia lemparkan terazi, azimat terakhir yang akhirnya menjadi lumpur hidup dan menelan raksasa untuk selamanya terkubur dan melebur, yang tak mungkin lagi membuatnya takabur. Dengan letih, lelah dan lemah, akhirnya Limun Mas kembali ke rumah. Ia menjadi pemenang untuk dirinya sendiri. Terlebih ia juga mengembalikan keluarga yang sempat terbelah, mempersatukan mama dan papanya. Akhirnya mereka merasakan bahagia meski dengan liku-liku sengketa. Dalam banyak hal kita mungkin bisa memilih untuk dikenal sebagai siapa, berencana untuk hidup seperti apa, atau meraih angan yang bagaimana. Namun di satu hal kita tidak bisa menentukan dengan siapa kita akan jatuh cinta dan memilih bagaimana alur ceritanya. Semoga kita menjadi pribadi yang selalu diberi kemudahan, keberkahan, dan keberuntungan untuk menjalani alur kehidupan.